Generasi ke-6 dari Urai, ibu dari Datuk Sinaro pertama, penghulu suku Piliang, Nagari Ganggohilia, Bonjol Pasaman. Ibunya bernama Rukayah, bersaudara 4 orang, A. Hamid Bandarusati, Bani Yamin, dan Raksida. Sedangkan ayahnya, Umar, adalah seorang guru kepala yang telah mendapatkan pendidikan di Quick School for the Cock Bukit Tinggi. Meskipun bukan bergelar datuk, Umar adalah seorang pucuk pimpinan adat dalam kaumnya, Melayu, dan bergelar Nan sejati. Mamanya, saudara kandung laki-laki ibunya, A. Hamid Bandarusati, adalah seorang kepala laras, sebuah jabatan terkemuka bagi pribumi dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Ahmad Mukhtar sendiri bersaudara 6 orang, Daima, Anwar, Sarah, Siti Khairani, dan Abdul Mukhni. Namun dari 6 bersaudara tersebut, hanya 3 yang terus melanjutkan keturunannya, Ahmad Mukhtar, Siti Khairani, dan Abdul Mukhni. Sementara 3 lainnya meninggal dunia pada waktu masih kecil. Masa kecil Ahmad Mukhtar berlangsung sebagaimana anak-anak Minangkabau kebanyakan. Di samping bersekolah formal di sekolah government yang dikepalai oleh ayahnya sendiri, Ahmad Mukhtar juga aktif mengaji di surau bersama teman-teman sebayanya di bawah asuhan beberapa guru mengaji seperti Malin Bandaro, Syai'ah Mangku, dan Khatib Basharuddin. Namun Ahmad Mukhtar tidak menjalankan tradisi tidur di surau, karena pada malam harinya ia harus mengikuti pelajaran bahasa Belanda dan pendidikan karakter khusus dari ayahnya. Berbeda dari teman-teman sebayanya yang pada umumnya bercita-cita menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda, Ahmad Mukhtar ingin menjadi seorang pekerja sosial yang melayani banyak orang. Berkat motivasi sang ayah dan terinspirasi oleh beberapa buku koleksi perpustakaan keluarga, Ahmad Mukhtar sangat ingin menjadi seorang dokter. Cita-cita ini semakin membaca dalam dirinya pada saat ia menyaksikan sendiri betapa banyaknya orang sakit yang tidak tertolong oleh tenaga kesehatan karena ketiadaan dokter dan mantri. Ahmad Mukhtar kecil ingin sekali bersekolah di sekolah dokter Jawa yang ketika itu sudah bernama Stovia, yang ia ketahui dari beberapa koleksi perpustakaan keluarga. Namun untuk masuk Stovia bukan pekerjaan sederhana. Sekurang-kurangnya Mukhtar harus telah lulus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar khusus anak-anak Eropa, ELS. Menyadari hal itu, bersamaan dengan pemindah tugasan ayahnya ke Padang pada tahun 1902, ayahnya memutuskan untuk memindahkan Mukhtar ke Bukit Tinggi, di mana terdapat ELS terdekat dari Bonjol. Selain karena kecerdasan dan kemampuan berbahasa Belanda, Ahmad Mukhtar beruntung karena ia berasal dari keluarga yang memenuhi syarat untuk masuk ELS. Anak seorang guru kepala yang telah disetarakan dengan guru Belanda dan kemenakan seorang tuanku laras. ELS hanya menerima anak-anak pejabat pemerintah Belanda, anak-anak Eropa lainnya, dan anak-anak pribumi tertentu saja. Dengan demikian, diyakini bahwa Ahmad Mukhtar adalah murid dari kalangan minoritas di ELS, sebagaimana pengalaman Muhammad Hatta yang masuk ELS for the Cock 7 tahun kemudian. Selain Mukhtar, ada 3 orang lagi anak pribumi, Sultan Syahbudin Prahumen, Su'ib Prahumen, keduanya anak dokter hewan asal Mandailing yang saat itu bertugas di Payakumbuh, dan Maksus, anak Koto Gadang, Agam. Setelah mengikuti pendidikan Belanda selama 5 tahun di ELS for the Cock dan mengikuti ujian masuk Stovia yang sangat ketat, akhirnya pada tahun 1906 Ahmad Mukhtar dan kawan-kawan dinyatakan lulus untuk melanjutkan pendidikan ke Stovia. Keempat putra Minangkabau ini
resmi mulai mengikuti pendidikan di Stopia pada tahun 1907. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa bagi anak-anak Minangkabau, karena pada masa itu Stopia hanya menerima 15-20 orang anak-anak pribumi dari seluruh Hindia Belanda. Stopia yang bermula dari kursus juru kesehatan pada tahun 1849 dan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang kita kenal hari ini, telah membentuk Ahmad Mokhtar menjadi seorang ilmuwan dan pelayan kemanusiaan sejati. Berbeda dari seniornya seperti Raden Sutomo, pendiri Budi Utomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, teman-teman seangkatan dan juniornya yang beralih ke perjuangan gerakan politik untuk melahirkan Republik Indonesia, Ahmad Mokhtar tetap istiqomah fokus pada bidangnya, ilmu kesehatan dan kedokteran, namun tetap aktif dalam organisasi pergerakan pemuda ketika itu. Sederetan nama tak asing bagi kita seperti R.M. Sarjito, rektor pertama Universitas Gadjah Mada, Raden Jalani Asikin Wijaya Kusuma, anggota BPUPKI, Abdul Muiz, Abdul Rifai, perintis pers Indonesia, adalah pelajar Stopia semasa Ahmad Mokhtar yang sebagian besar telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saudara, setelah melewati hari-hari pengembelangan yang sangat istimewa, akhirnya Ahmad Mokhtar menamatkan pendidikannya di Stopia pada tahun 1916. Bersama 14 orang teman seangkatannya, Ahmad Mokhtar dilantik menjadi dokter pada tanggal 21 Juni 1916. Dua di antaranya, Ahmad Mokhtar dan Kusma, adalah putra Minangkabau. Berselang kurang dari 10 hari setelah dilantik, sebelum menjalankan tugas pertamanya sebagai dokter muda pada tanggal 30 Juni 1916, Ahmad Mokhtar menyunting seorang gadis Minangkabau yang berasal dari tanah datar, Siti Hasnah, anak seorang jaksa H.M. Yasin dan Siti Naisyah yang saat itu sedang bertugas di Makassar. Jaksa Yasin yang diketahui memiliki 6 orang istri mewariskan sebuah keluarga besar yang kemudian tercatat menjadi tokoh nasional seperti Khairul Saleh, Waperdam III dan Ketua MPRS pada masa Presiden Soekarno, Abu Hanafiah, seorang dokter, sastrawan dan pejuang kemerdekaan, Usmar Ismail, pelopor perfilman nasional, dan lain-lain. Belum sempat menikmati bulan madu bersama istri tercinta, Siti Hasnah, yang ketika itu berusia 18 tahun, Dr. Ahmad Mokhtar harus berangkat ke Sumatera untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai dokter terhitung tanggal 1 Juli 1916. Karena menempuh jarak yang begitu jauh dari Sulawesi Selatan, Ahmad Mokhtar diperkirakan mulai menjalankan tugas pertamanya di Panyambungan, sebuah daerah pedalaman di Tapanuli, Sumatera Utara, pada akhir Juli 1916. Sebuah rencana Tuhan yang sangat misterius. Ternyata disinilah Ahmad Mokhtar bersua dan berkenalan dengan Dr. William Schoopener sebagai atasannya, seorang dokter ahli penyakit tropis kelahiran Jerman yang terkenal dengan reputasinya memerangi wabah malaria di Tanjung Merawa, Delhi. Di samping bertugas melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Penyambungan, Dr. Ahmad Mokhtar juga tergabung ke dalam tim Schoopener, melakukan penelitian berbagai aspek penyakit malaria yang pada saat itu sedang menjadi endemi di daerah Tapanuli, Mandailing, Rau, Pasaman dan sekitarnya. Karena kesungguhan, kegigihan, dan ketulusannya melayani masyarakat serta ketelitiannya melakukan riset, Ahmad Mokhtar direkrut oleh Schoopener yang ketika itu Kepala Inspektur Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk membantunya di wilayah Padang Sidempuan dan Tarutung.
Maret 1919, Dr. Ahmad Mokhtar dipindah tugaskan ke Sibolga, wilayah pantai barat Sumatera, sehingga wilayah tugasnya semakin luas. Disinilah intensitas interaksi Muhammad Mokhtar dengan Dr. Schoovener semakin meningkat, yang kemudian membuka wawasan baru bagi Ahmad Mokhtar. Ia mulai berpikir bahwa ia tidak hanya mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan profesional, tapi juga harus menjadi peneliti dan ilmuwan handal. Berkat bimbingan mentornya Dr. Schoovener, di antara tahun 1916 sampai 1920, Ahmad Mokhtar berhasil menerbitkan sekurang-kurangnya 5 karya ilmiah hasil penelitiannya di majalah Kesehatan Masyarakat Pribumi yang semuanya berkaitan dengan penyakit malaria. Pada tahun 1922, Ahmad Mokhtar diangkat menjadi kepala rumah sakit di Tanjung Balai. Bakat ilmuwan dan reputasinya sebagai pelayan kesehatan profesional yang telah meningkatkan kualitas kesehatan di wilayah kerjanya membuka peluang besar bagi Dr. Ahmad Mokhtar untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di negeri Belanda. Kenyataannya memang demikian. Bersamaan dengan kepindahan Dr. Schoovener ke Batavia, kemudian kembali ke Belanda, pada tanggal 1 September 1923, Dr. Ahmad Mokhtar dan keluarganya, istri dan 2 orang anaknya, berangkat ke negeri kincir angin dengan kapal Jan Pieter Zoom Koen. Disinilah Ahmad Mokhtar berkumpul kembali dengan kawan-kawan dan seniornya ketika digembleng di Stopia seperti Dr. Sutomo, Gunawan, Sarjito, Muhammad Syaf, Raden Jalani Asikin Wijaya Kusuma, Sumitro Adibroto, Raden Ahmad Sumitro Amijoyo, Suib Perhumen, dan lain-lain, termasuk kaum terpelajar yang berangkat gelombang pertama seperti Tan Malaka, Ratulangi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Dewes Dekar. Setelah menyelesaikan program sertifikat dokter pada tahun 1924, Ahmad Mokhtar melanjutkan program doktor di bawah bimbingan Profesor Dr. Schoovener yang sudah tidak asing lagi bagi Ahmad Mokhtar. Segera Ahmad Mokhtar mendapatkan tugas sebagai asisten Schoovener di Colonial Institute Amsterdam. Inilah momentum bagi Ahmad Mokhtar membuktikan potensinya sebagai seorang ilmuwan kelas dunia. Ia berhasil menyelesaikan penelitiannya yang sekaligus menjadi disertasinya yang mengguncang dunia kesehatan dan kedokteran ketika itu. Temuan penelitiannya menggugurkan hipotesis Dr. Hideyo Noguchi, nominator penerima hadiah Nobel kedokteran sejak tahun 1913 sampai 1927 asal Jepang, yang menyebutkan bahwa penyebab penyakit kuning pada manusia adalah Leptospira. Temuan Ahmad Mokhtar, putra Minangkabau ini, tidak hanya telah menghantarkan dirinya meraih gelar doktor pada tahun 1927, tapi juga telah mengguncang dunia kesehatan dan kedokteran sejagat, yang berujung pada kematian tragis Noguchi di Accra, Ghana, Afrika, 6 bulan setelah Dr. Ahmad Mokhtar dan keluarga kembali ke tanah air. Setelah sampai di tanah air yang ketika itu masih Hindia Belanda, Ahmad Mokhtar mendapatkan tugas pertamanya di Rumah Sakit Umum Pusat di Batavia, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun berselang beberapa bulan kemudian, Maret 1928, Dr. Ahmad Mokhtar dipindah tugaskan ke Bengkulu untuk mengepalai Rumah Sakit Pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu. Di samping menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan kesehatan profesional, talenta keilmuannya tetap kentara. Selama 2 tahun di Bengkulu, Ahmad Mokhtar telah menerbitkan sekurang-kurangnya 2 karya ilmiah di jurnal ilmiah bergengsi. Setelah 4 tahun berbakti di Bengkulu, Dr. Ahmad Mokhtar ditugaskan untuk mengepalai Jawatan Kesehatan dan Laboratorium Pemberantasan Lepra di Semarang, Jawa Tengah.
Di sini ia bertemu kembali dengan teman lamanya, Dr. Sarjito, yang pada saat itu mengepalai Rumah Sakit Semarang dan Kepala Jawatan Kesehatan Jawa Tengah. Karena memiliki talenta yang sama, selama 4 tahun di Semarang, mereka telah melahirkan berbagai penelitian bersama, khususnya dalam mengatasi penyakit lepra yang saat itu menghantui masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Dr. Ahmad Mokhtar menanjak menuju puncak karirnya pada saat ia bertugas menjadi pimpinan labor bakteriologi pada tahun 1937, dan sejak tahun 1939 sampai 1940 merangkap jabatan sebagai wakil direktur Eichmann Institute di Batavia. Disinilah Ahmad Mokhtar kembali membuktikan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan sejati. Di samping melakukan penelitian, menulis puluhan artikel yang diterbitkan di jurnal kesehatan dan kedokteran paling bergengsi, Ahmad Mokhtar juga ditugaskan menjadi guru besar dan kemudian menjadi wakil dekan pada Sekolah Tinggi Kesehatan IKA Daigaku. Saudara, puncak karir Ahmad Mokhtar ternyata awal tragedi yang menimpanya. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, semua peneliti Belanda di lembaga tersebut ditangkap dan diinternir, sehingga Dr. Ahmad Mokhtar diangkat menjadi direktur lembaga Eichmann yang diubah nama oleh Jepang menjadi Kwanristu Eishi Shikenjo, menggantikan W.K. Martin. Ahmad Mokhtar adalah putra pribumi pertama yang menduduki jabatan bergengsi tersebut. Kendati pun hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, ternyata Jepang jauh lebih kejam dari penjajah manapun di dunia. Romusha, yang bermakna buruh atau pekerja, sebuah kebijakan mempekerjakan bangsa Indonesia secara paksa di berbagai bidang untuk kepentingan imperialisme dan hegemoni Jepang di Asia Timur Raya, telah memicu jatuhnya korban tak berdosa yang tak terhingga jumlahnya, termasuk Ahmad Mokhtar. Peristiwa kematian ratusan Romusha setelah diberi vaksin tercemar oleh Jepang di Klender telah menggiring lembaga Eichmann sebagai kambing hitam. Semua staf, peneliti, dan pejabat lembaga Eichmann ditangkap dan disiksa melampaui batas kemanusiaan sampai meninggal. Bahkan Profesor Dr. Ahmad Mokhtar sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut dipaksa untuk mengakui bahwa dia telah bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Demi keselamatan ratusan ilmuwan, peneliti, dan staf dan bawahannya, Ahmad Mokhtar bersedia menandatangani pengakuan bersalah, walaupun dia dan lembaga yang dia pimpin tidak tahu menahu dengan vaksin tercemar tersebut. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1945, Profesor Dr. Ahmad Mokhtar dieksekusi secara keji oleh polisi militer Jepang Kempeitai di Ancol. Ahmad Mokhtar bersama belasan sejawatnya gugur sebagai pahlawan kemanusiaan. Saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Apa yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan mereka pendahulu kita. Mereka telah mengorbankan tidak hanya tenaga dan pikiran, tapi juga harta dan jiwa demi sebuah cita-cita berdirinya sebuah negara yang berdaulat di tengah negara-negara sedunia. Mereka adalah pahlawan kita semua.